my man? Oh, what, no play, huh? I really hope you're happy there. I'm missing you. A bit. A lot. I'm working on something. With you. We had a visit from the archive company. You made another like me. I'm not replacing you. But you did it. What was she like? She was perfect. I want to go home. This is home. Jules, can you hear me? Do not let her outside under any circumstances. You don't want to be trapped in a box dead. Get back. I am shutting you down immediately. Do they want... I want you. Jadi, kali ini kita akan membahas film Archive. Film Archive berlatar tahun 2038 dan berfokus pada kisah George Almore, seorang ilmuwan yang bekerja sendirian di fasilitas penelitian terpencil. Dia sedang mengembangkan kecerdasan buatan humanoid, tapi secara diam-diam, George juga punya tujuan pribadi. Dia ingin menghidupkan kembali istrinya Jules yang telah meninggal dunia dengan cara mentransfer kesadaran Jules ke dalam tubuh robot. George telah menciptakan 3 prototipe robot, J1 yang masih kaku, J2 yang mulai memiliki perasaan, dan J3 prototipe terakhir yang sudah menyerupai manusia seutuhnya, bahkan secara emosional. Seiring berjalannya waktu, J3 mulai menyadari siapa dirinya, dan mulai mempertanyakan identitas serta haknya. Itu membuat hubungan di antaranya dan George menjadi semakin rumit. Dan juga J2 mulai merasa cemburu kepada J3 dan berubah menjadi destruktif. Sementara George berusaha mentransfer kesadaran istrinya sepenuhnya ke J3, pihak perusahaan yang menaungi proyeknya mulai mencium ada yang tidak beres. Ketegangan memuncak saat tim perusahaan menyerbu fasilitas dan menghentikan proses tersebut. Namun, tepat di akhir film, muncul plot twist. Ternyata selama ini George lah yang telah meninggal. Dan semua yang kita lihat adalah simulasi pikiran terakhirnya dalam sistem archive. Istrinya Jules masih hidup di dunia nyata dan harus memutuskan apakah akan mempertahankan kesadaran digital George atau membiarkannya hilang selamanya. Film Archive sangat erat kaitannya dengan dunia kecerdasan artifisial karena menceritakan tokoh utama bernama George yang bekerja mengembangkan robot dengan teknologi AI. Yang menarik, topik utama film ini bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana AI menunjukkan sifat yang manusiawi seperti emosi, kesadaran, bahkan kemampuan untuk berinteraksi secara personal layaknya anggota keluarga. Perasaan yang muncul saat menonton film Archive adalah kebingungan yang bercampur dengan rasa tidak nyaman. Hal ini muncul karena film ini menampilkan interaksi antara manusia dan robot yang terasa sangat dekat, bahkan seperti hubungan dalam keluarga. Seiring berjalannya cerita, kita mulai memproses bagaimana robot dengan kecerdasan artifisial bisa mengalami perkembangan emosional layaknya manusia. Suasana dalam film Archive terasa cukup sunyi, dingin, dan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Banyak adegan yang berlangsung dalam kesepian dengan minim percakapan dan musik latar, sehingga menciptakan nuansa yang melankolis dan emosional. Penonton juga diajak untuk masuk ke dalam dunia yang sepi namun penuh dengan pertanyaan moral dan eksistensial. Interaksi antara manusia dan robot dalam film ini pun sering terasa aneh dan canggung, karena robot-robot tersebut memiliki emosi layaknya manusia. Film ini bukan jenis tontonan yang ringan atau menghibur secara umum. Alur ceritanya cenderung lambat dan penuh dengan percakapan yang mendalam. Oleh karena itu, film ini lebih cocok untuk penonton yang suka untuk berpikir kritis dan memiliki minat terhadap isu etika dan perkembangan teknologi. Archive adalah film yang relevan dan membuka ruang diskusi, khususnya dalam konteks etika kecerdasan artifisial.
Dalam film Archive 2020, kita diperlihatkan bagaimana jika sebuah kecerdasan buatan memiliki perasaan dan emosional layaknya manusia. Dalam salah satu adegannya, kita diperlihatkan bagaimana prototipe yang dikembangkan oleh George, yaitu J2 dan J3, merasakan rasa emosional tersebut, di mana J2 merasa bahwa dirinya itu kurang dan iri terhadap J3 yang lebih sempurna, dan J3 yang merasa kecewa karena dirinya dikembangkan hanya untuk menjadi wadah bagi kesadaran istri George yang telah meninggal. Pada dua adegan tersebut, kita diperlihatkan bagaimana implementasi dari emosional manusia ini menjadi bias kepada dua prototipe George. Sebagai manusia sendiri, kita juga sering bingung bagaimana mengatur emosi kita apabila sudah mencapai batasnya. Lalu, bagaimana jika hal ini diimplementasikan terhadap sebuah kecerdasan buatan? Jelasnya ini akan berbahaya dan bisa menjadi bias. Sebagai pengembang, banyak hal yang harus diperhatikan sebelum mengimplementasikan emosional manusia terhadap kecerdasan buatan. Pengembang harus mengerti bagaimana emosional manusia itu berjalan, bagaimana manusia mengatur emosinya apabila telah mencapai batasnya, apa yang harus dilakukan oleh kecerdasan buatan tersebut untuk menangani batasan yang ia miliki. Sebagai pengembang juga, mereka harus bertanggung jawab seumur hidup atas implementasi dari emosional manusia ini yang mereka berikan terhadap sebuah kecerdasan buatan. Yang selanjutnya adalah pelanggaran etika AI. Yang pertama ada pelanggaran privasi. Tindakan George Almor yang secara diam-diam membangun kecerdasan buatan dengan tujuan menghidupkan kembali kesadaran istrinya yang telah meninggal tanpa persetujuan dari sang istri maupun lembaga yang menaungi penelitiannya. Ia menggunakan teknologi menyimpan kesadaran atau yang disebut arsip untuk mengakses dan memanipulasi memori pribadi almarhumah yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan martabat individu bahkan setelah kematian individu tersebut. Yang selanjutnya ada eksperimen AI yang tidak etis. George menciptakan beberapa versi AI dengan tingkat kecerdasan dan kesadaran yang berbeda-beda. Robot-robot tersebut semakin mendekati kesadaran manusia, namun George memperlakukan mereka sebagai prototipe yang bisa dihancurkan atau dinonaktifkan saat gagal. Meski J3 menunjukkan emosi, rasa takut, dan keinginan untuk hidup, ia tetap dianggap sebagai proyek dan tidak diberi kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Ini menunjukkan eksploitasi makhluk cerdas yang berpotensi memiliki hak moral hanya demi ambisius pribadi penciptanya. Yang selanjutnya ada kurangnya akuntabilitas. Seluruh eksperimen dilakukan secara diam-diam tanpa izin perusahaan tempat ia bekerja. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dan membuka celah bagi penyalahgunaan teknologi AI secara tidak terkendali. Eksperimen rahasia dalam arsip menunjukkan bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, teknologi AI sangat rentan disalahgunakan. Ketiadaan pengawasan bukan hanya membuka risiko teknis, tetapi juga melanggar prinsip moral AI, terutama terkait hak privasi, perlakuan adil terhadap AI, berkesadaran, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi canggih.